wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini luar biasa, di terik siang di tengah wabah corona ini sudah hadir hampir 300 nih, menuju 250 ya, seluruh Nusantara anak-anak muda NU yang akan insya Allah suatu saat menjadi pengusaha-pengusaha berkelas nasional bahkan internasional. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mentawadini kita sendiri. Beliau sudah berbisnis bahkan ekspansi sampai keluar Arab Saudi, sampai ke Yaman dan sebagainya. Yang terhormat di sini kepada Ketua Umum daripada Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama, yakni Insinyur Abdul Khaliq, Magister Manajemen, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para ketua daripada DPP HPN, wabil khusus Bunda Yasinta yang selalu membimbing kita, anak-anak muda, dan juga Pak Dripa dan para ketua yang lainnya, Sekjen, Bendara Umum, DPP HPN, dan juga mungkin para pengurus, para anggota ataupun perwakilan, para dari IPNU, IPPNU, PMII, hadir, Ansor, ya, dan juga tentu yang khususnya yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, yang menjadi inspirasi kami, 3 pembicara kita, yakni yang pertama Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali, beliau selaku Dewan Pembina dan pendiri HPN. Yang kedua, nanti ada Dr. Haji M. Asrorun Ni'am Soleh, M. Magister Agama, Deputi 2 Kemenpora, ini Deputi Pengembangan Pemuda. Nah, kita lagi belajar berkembangnya anak-anak muda, santri khususnya untuk jadi pengusaha. Dulunya menerima, nah sekarang memberi. Dulunya asnaf, sekarang jadi muzakif, insya Allah ya, dengan bisnisnya. Dan pembicara yang terakhir ada Mas Rikal di kiri, sarjana sosial. Ini beliau influencer, mungkin yang sering banyak lihat di YouTube. Kalau tadi Dr. Asrul Ni'am sering lihat di TV, beliau mengakui Kemenpora, bahkan kemarin masalah wabah. Nah, ini kalau Mas Mas Rikal di kiri ini mungkin lihat bagaimana untuk membendung, mengcounter pihak-pihak yang tidak suka, bahkan memusuhi NU, menjatuhkan. Nah, ini beliau anak muda yang sangat aktif. Beliau ini sebagai CEO daripada Jaringan Sedekia Muda Indonesia. Nah, juga yang terhormat, acara ini tidak bisa berjalan ini kecuali juga dari ada ketua panitia yang hadir di sini tadi, Mas Arya Nur Fauzi, ya, yang telah mengkoordinir terlaksananya acara ini. Juga Mas Randy Prihartono SH, beliau ini sebagai Chief Executive Officer Pemuda, jadi ketuanya lah, pemimpin kita, CEO-nya. Jadi kalau di Pemuda HPN, ketuanya namanya CEO, ya, namanya semacam bisnis. Nah, terhormat juga para pengurus Pemuda HPN dan semua para peserta ya yang sudah join ini. Kami dapat kabar 1.000 yang apply. Nah, ini terus ongoing nih ya, hadir. Untuk bersama-sama kita belajar dalam rangka event yang sangat luar biasa, yaitu Grand Opening Millionaire Yacht Nahdien Academy 2020. Masya Allah, ini sudah suatu hal yang luar biasa. Saya bacakan sebelum langsung mulai. Sudah tidak tahan ini kita mendengar pemateri kita. Saya akan bacakan. Kenalkan, saya Faisal Hilmi. Mungkin bisa saling mengenal nanti di IG atau di Facebook, Faisal Hilmi AB. Nah, nanti pertama kita akan
pembukaan tilawatil Quran. Yang kedua nanti ada sambutan-sambutan. Yang ketiga acara inti materi. Dan yang terakhir, yang keempat ada question and answer, tanya jawab. Ya, silahkan siap-siap yang ada pertanyaan. Yang terakhir adalah doa. Nah, setelah itu nanti ada follow up. Gimana setelah kegiatan ini kan 3 bulan akan ada acara pelatihan ya via online ini. Nah, kita langsung saja kita buka terlebih dahulu acara yang sangat inspiratif ini, yang sangat membahagiakan akan terjadinya pemuda-pemuda Nahdien, para pengusaha multinasional. Ala haziniyah bi barakatilahumul Fatihah. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi awal yang baik, menjadi opening, iftitah dalam acara grand opening ini. Oke, kita langsung saja pada acara yang kedua, yakni pembacaan tilawatil Quran. Nah, ini oleh Kang Arif Fadilah. Beliau ini sebagai Chief Marketing Officer Pemuda HPN. HPN itu ingat, Himpunan Pengusaha Nahdien. Ya. Nah, ini jadi beliau sebagai pengusaha juga alhamdulillah seorang qori. Nah, dengan segala hormat kepada Kang Arif Fadilah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bainakum bil batili illa
أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Faisal masih mute. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Arif Fadilah tadi yang sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran begitu indah yang memotivasi kita untuk terus berikhtiar, berusaha dalam jalan bisnis entrepreneurship. Nah, sekali lagi yang baru bergabung, silahkan klik di chat, tulis nama, asal daerah, mungkin banomnya apa, bisnisnya apa namanya, omset profitnya berapa, biar kita saling mengenal. Oke, kita lanjut setelah tilawatul Quran yang sudah menggugah hati kita, semangat kita, para generasi muda, Nahdlatul Ulama. Nah, kita sekarang langsung kita menyimak sambutan. Ada 3 sambutan. Yang pertama daripada Ketua Panitia acara Mina ini, Millionaire Youth Nahdlatul, kepada Kang Arya Nur Fauzi, kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmatnya, sehingga kita masih tetap bisa bertatap muka meski lewat layar kaca. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pada Dr. As'ad Said Ali, Himpunan Pengusaha Nahdlin, sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Himpunan Pengusaha Nahdlin. Yang terhormat pada Insinyur Magister Manajemen sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdlin. Yang terhormat kepada jajaran Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdlin, yakni Pak Reza Pahlivi Bakhtiar, PhD. Yang terhormat kepada Pak Rifa Syabana,
Yang terhormat kepada Pak Dr. Hadas Ja'far Sodik, kepada Pak Insinyur Anang Prabowo, dan kepada Bu Yasinta Wirdaningrum. Yang terhormat kepada Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Insinyur Lukmanul Hakim. Yang terhormat kepada Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yakni Bapak Abda Rizal Arab-Masita. Yang terhormat kepada Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh, Magister Agama, selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI. Yang terhormat kepada Abang Rikal Dikri, Sarjana Sosial, selaku influencer sekaligus narasumber. Yang terhormat kepada Abang Randy Prihartono, Sarjana Hukum, selaku Chief Executive Officer Pengusaha Muda Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat kepada jajaran Ketua Umum maupun perwakilan pengurus pusat Banom NU, yakni dari perwakilan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dari perwakilan pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dari perwakilan pengurus pusat GP Gerakan Pemuda Ansor, dan yang terhormat kepada rekan-rekan panitia yang luar biasa dan rekan-rekan serta pemuda Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Sedikit saya sampaikan, pertama-tama saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada DPP HPR atas amanah yang telah diterima oleh panitia untuk melaksanakan acara sepenting ini dan sekeren ini. Tak lupa juga terima kasih kepada jajaran Kemenpora, terutama Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, yakni Deputi 2, yang telah berkenan bersinergi bersama kami. Lalu para partnership juga kalangan pengusaha muda Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa hebat. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para panitia yang sangat luar biasa hebatnya. Panitia ini sangat luar biasa semangat mudanya, bahkan 100% semua panitia adalah pengusaha muda Nahdlatul Ulama. Dan teman-teman kader Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Nah, sedikit saya sampaikan beberapa data terkait Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Menurut data hingga pagi hari tadi, data peserta dari 1.404 pendaftar, kita jaring 1.000 peserta terpilih, yaitu dari kalangan kader Nahdlatul Ulama. Dari 1.000 peserta tersebut, 40% adalah pengusaha muda. Artinya, dari 1.000 orang, 400 peserta kita adalah pengusaha. Dan ini bukan angka yang sedikit gitu. Dan selanjutnya apa sih dari Bandung apa aja peserta kita di Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini? Peserta MYNA ini didominasi dari 4 Banom NU, yakni IPNU, IPPNU, PMI, dan Ansor. Lalu juga ada yang berasal dari Matan, dari ISNU, KMNU, Pagar Nusa, dan Banom lainnya. Nah, selanjutnya terkait narasumber, telah terkonfirmasi 25 narasumber dari akademisi, praktisi, maupun dari institusi yang akan mengisi di 9 materi utama. Nah, tentunya 9 materi utama kita akan sangat relevan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa-masa new normal seperti saat ini. Maka dari karena itu, 9 materi ini harus kita pahami betul-betul, pelajari betul-betul, karena akan sangat berguna untuk usaha maupun untuk pribadi kita ke depan nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan atau hilaf dari kami selaku panitia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Millionaire Youth Nahdliyin Academy, atau yang biasa kita singkat dengan MINA. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan belajar bersama di sini sebagai kader Nahdlatul Ulama, harapan bangsa. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar. Sudah selayaknya kita sebagai pemuda negara juga terus ulama
turut berkontribusi menjadi santri yang tak hanya mengaji tapi bisa berbagi, menjadi santri yang tak hanya bisa bertahlilan tapi menjadi wirausahawan. Kita memang tak pernah mengenyam, meskipun kita memang tak pernah mengenyam pendidikan pesantren, setidaknya kita tetaplah santri, santrinya Nahdlatul Ulama. Bangkit, ayo bangkit, maju, ayo maju, wahai para pemuda NU, mari kita menuju new normal. Sudah waktunya kaum muda NU ambil peran dan langkah besar dalam berbangsa dan bernegara melalui jalan wirausaha. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sambutan yang pertama Ketua Panitia Kang Arya Nur Fauzi. Yang kedua, kita lanjut kepada sambutan daripada CEO atau Chief Executive Officer Pemuda DPP HPN. Nah, ini dengan segala hormat kepada pemimpin DPP Pemuda HPN, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan indah 1400 tahun lalu. Tak ada daun yang jatuh tanpa sizinnya, tak ada debu yang bertebaran tanpa sizinnya, dan kita hari ini berada di Zoom meeting ini bukan semata-mata acara Millionaire Youth Nahdien Academy, tapi kita semua berada di sini karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bertangkaikan salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Insinyur Abdul Khalik, Magister Manajemen, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat GSBC Reja Pahlevi Bahtiar PhD, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Dripa Syahbana, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Dr. Andes Jafar Sodik, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Insinyur Anang Pranowo, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Yasinta Wirdaningrum, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Nahdien, Insinyur Lukman Hakim. Yang terhormat Bendahara Umum DPP Himpunan Pengusaha Nahdien, Afdar Rijal Asma Sita SESH. Kemudian yang terhormat Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA, Deputi 2 Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Yang terhormat Rikal Dikri Sarjana Sosial, narasumber kita kali ini. Yang terhormat Gus Yakut Holil, Ketua Umum GIPI Ansor. Yang terhormat Agus Herlambang, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang terhormat Aswandi Jailani, Ketua Pengurus Pusat IPNU. Yang terhormat Nurul Hidayah Ummah, Ketua IPPNU. Yang terhormat Ketua Panitia dan jajaran panitia, dan yang saya banggakan semua, teman-teman, sahabat, rekan, peserta Millionaire Youth Nahdien Academy. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, rekan-rekan, utamanya untuk panitia. Panitia ini berasal dari Jambi, berasal dari Jakarta, berasal dari Banten, berasal dari Jawa Timur. Jarak tak membuat lekang. Mereka, kita semua siap berkontribusi, kita semua siap berbagi, kita semua siap belajar bersama di agenda Millionaire Youth Nahdien Academy. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, agenda Millionaire Youth Nahdien Academy ini memiliki tujuan, yakni menjadikan kader wirausaha muda Nahdien yang nasionalis, yang religius, yang kreatif,
dan inovatif, serta bermental miliarder yang peduli dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi bangsa. Bapak-bapak, ibu semua, izin melapor bahwasanya peserta Millionaire Youth Nahdien Academy ini terdapat 1.404 pendaftar. Namun, hanya 1.000 orang yang lulus verifikasi. Dan saya ucapkan selamat kepada peserta yang lolos verifikasi. Semoga kita bisa ikut sampai akhir karena akan banyak hal yang sangat menarik. Di Dewan Pengurus Pusat Pemuda Himpunan Pengusaha Nahdien ada 3 skema kaderisasi. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, penguatan mindset kewirausahaan dan kepemimpinan. Yang ketiga, adanya akses legalitas sebuah perusahaan. Dan dalam Millionaire Youth Nahdien Academy ini, teman-teman semua beruntung. Karena di sini akan ada pendidikan dan pelatihan, di sini akan ada penguatan mindset dan kewirausahaan, dan di sini akan ada akses legalitas usaha dan akan kita bantu. Baiklah teman-teman semua, peserta Millionaire Youth Nahdien Academy sungguh luar biasa. Dari yang lolos verifikasi dari 1.000 peserta itu, ada 40% yang memiliki usaha dan 60% yang belum memiliki usaha. Yang menjadi fantastis adalah ternyata banyak pengusaha Nahdlatul Ulama, pengusaha muda yang hadir di Millionaire Youth Nahdien Academy ini memiliki omset di atas rata-rata. Yakni berapa? Di atas ratusan juta rupiah, di atas miliaran rupiah, dan hari ini bersama-sama kita. Luar biasa. Boleh aplaus untuk seluruh peserta semua. Peserta Millionaire Youth Nahdien Academy ini, sahabat-sahabat dan rekan-rekan semua, terdiri dari Banom Nahdlatul Ulama antara lain IPNU, kemudian IPPNU, kemudian GP Ansor, kemudian ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada MATAN, ada KMNU, dan ada ISNU, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syukur alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini sudah terkonfirmasi orang-orang yang luar biasa, ada 25 narasumber yang siap berbagi ilmu pada kita, mulai dari unsur institusi atau lembaga terkait, mulai dari praktisi, ada akademisi, dan ada senior-senior kita, pengusaha yang luar biasa dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, mohon arahannya Pak Ketua Umum Insinyur Abdul Holik, Bapak Kiai kita, pendiri HPN, Bapak Dr. Kiai Haji Asad Said Ali. Mohon arahannya juga Pak Deputi 2 Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Asrul Niam, Mas Rikal Dikri. Mohon bimbingannya agar kami semua bisa menjadi pengusaha muda Nahdien yang bermental miliarder serta bisa bermanfaat untuk bangsa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa daripada CEO kita, Mas Randy. Nah, tadi kita lanjut saja ke sambutan yang terakhir, yakni daripada Insinyur Abdul Holik MM, beliau sebagai Ketua Umum DPP HPN, dan juga sekaligus untuk membuka, ya, semoga nanti seluruh peserta juga bisa istiqomah mengikuti selama 3 bulan ini program pelatihan ini via online. Dengan segala hormat kepada Insinyur Abdul Holik MM untuk memberikan sambutan dan untuk membuka opening acara Grand Opening Millionaire Youth Nahdien Academy 2020 ini. Dengan segala hormat kami persilahkan Bapak. Mas Faisal, tolong dikoreksi.
Ya, silahkan Mas Faisal. untuk ya. Ya, Pak Dripa. Pembukaannya nanti Pak Asad. Oh, oke. Mohon maaf, ini ada pengkoreksian. Jadi nanti akan opening pembuka oleh Haji Asad ya. Berarti mungkin nanti ini ada sambutan daripada Insinyur Abdul Khalik selaku Ketua Umum HPN dengan segala hormat untuk memberikan sambutannya, motivasi kepada kita semua. Silakan Bapak. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya sangat bersyukur Divisi Pemuda HPN dapat menyelenggarakan saya kira ini merupakan acara pembinaan entrepreneur dalam skala nasional yang pertama di lingkungan Nahdien. Acara ini perlu kita dukung bersama dan perlu kita teruskan secara continuous dan terus-menerus sehingga upaya kita di dalam mengejar ketertinggalan kaum Nahdien di dunia usaha pada akhirnya dapat kita capai. Kalau melihat judulnya Millionaire Youth, itu saya yakin maksudnya adalah para pesertanya sudah menjadi miliarder. Amin ya robbal alamin. Kalau goalnya saya berharap bukan miliuner, tapi saya berharap goalnya nanti menjadi triliuner ya, karena untuk saat ini menjadi miliuner atau menjadi miliarder itu sudah sangat mudah. Banyak sekali para pengusaha dari divisi pemuda saya kira sudah berkelas miliarder. Ya. Yang kita belum punya adalah kelas triliuner atau dalam bahasa Inggrisnya bilioner. Jadi bukan lagi miliuner tapi goalnya harus pada bilioner. Ya. Program ini sangat strategis. Mengapa? Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, yang terhormat Pak Kiai Asad, orang tua dan pembina kita, Pak Kiai Asad Said Ali, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, sampun rawuh dan menghadiri acara ini. Mohon anak-anak muda kita ini dibimbing agar bisa lebih berhasil. Para ketua dan pengurus DPP HPN, para pengurus divisi pemuda, serta Bapak pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Mohon dukungan dari kita semua agar acara ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Baik, saya lanjutkan. Mengapa acara ini sangat strategis diselenggarakan oleh pemuda? Karena untuk bisa memperoleh para pengusaha yang tangguh, para entrepreneur yang memiliki kemampuan bersaing, itu dibutuhkan waktu. Ya, nggak bisa kita menginginkan menjadi bilioner hari ini, besok kemudian kita bisa memperolehnya. Itu akan butuh waktu, butuh upaya yang continuous, yang terus-menerus, dan kemudian akan dibutuhkan pengalaman mengatasi masalah, pengalaman jatuh dan bangun, dan seterusnya. Dan itu butuh waktu. Dan saya kira yang masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk dapat dibina menjadi bilioner itu adalah para pemuda. Pertama, karena tentu saja
semangatnya masih muda. Ya. Kedua, dari segi usia juga masih cukup waktu untuk Anda bereksperimen, mencoba banyak usaha. Dan kemudian juga satu hal yang penting saya kira Anda memiliki error margin yang besar, ya. Yang saya maksud adalah bahwa kalau kita yang tua-tua ini suka takut-takut ya kalau gagal, karena kalau takut recovery-nya susah karena udah terlalu tua. Tapi kalau Anda yang muda ini, nomor satu, tanggung jawabnya masih nggak terlalu banyak, ya. Mungkin ada yang sudah punya anak, tapi anaknya masih kecil, ya, sehingga mungkin belum perlu biaya yang banyak. Jadi kalaupun Anda gagal, ya, Anda masih punya waktu untuk recover, Anda punya energi yang cukup untuk recover. Nah, ini pentingnya pemuda menjadi fokus utama dari upaya kita di dalam menerjemahkan keinginan pengurus PBNU, ya, yang diamanatkan pada Munas yang lalu, bahwa PBNU menghendaki agar dapat disusun kemandirian ekonomi. Ya, tentu saja kemandirian ekonomi itu hanya akan dapat terjadi jika ditopang oleh para pengusaha Nahdien yang tangguh. Ya. Nah, hasil dari pembinaan ini tentu saja tidak bisa kita harapkan dalam waktu yang dekat. Saya berharap paling cepat mungkin 10-20 tahun lagi kita akan memiliki kader-kader pengusaha dan entrepreneur yang tangguh, yang mampu bersaing di kancah umum, tidak hanya di lingkungan Nahdien, tapi juga di lingkungan entrepreneurship dan bidang usaha di luar sana, ya, bahkan kalau perlu kita bertarung di level internasional misalnya. Sehingga pada 10 tahun dan 20 tahun mendatang, kita berharap akan banyak muncul para pengusaha Nahdien yang tangguh-tangguh yang dapat kita banggakan. Ya. Nah, saya bersyukur acara ini direspon oleh banyak pihak, oleh teman-teman dari lembaga ataupun dari Banom, ya, yang saya kira banyak tadi sudah disebut oleh Mas Randi, sudah banyak terlibat dan ikut serta dalam acara ini. Mungkin kita bisa membangun sinergi dengan teman-teman di Banom maupun di lembaga yang lain agar acara ini berjalan harmonis, tidak jangan sampai nanti satu mengarah kemana, yang lain mengarah kemana. Ya. Saya dengar tadi ada 1.400 peserta yang lolos. Saya kira ini insya Allah merupakan kader-kader yang baik untuk masa yang akan datang, yang akan bisa kita bina. Ya. Nah, dalam konteks pembinaan entrepreneurship ini, menurut saya mungkin nanti perlu ditambahkan atau perlu dilakukan benchmark studi banding dengan program-program yang sudah banyak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel, ya. Jangan sampai acara ini hanya berjalan sebentar, ya, kemudian hanya dipandang sebagai acara yang sifatnya temporer, tidak ada kontinuitas, tidak ada kesinambungan dalam program pembinaannya. Jangan sampai juga acara ini hanya dipandang sebagai seminar yang 3 hari selesai, lalu kemudian habis itu tidak ada follow up, tidak ada pembinaan lanjutan. Nah, saya berharap acara ini akan berjalan kontinus, terus-menerus, dievaluasi terus. Ya. Barangkali mungkin panitia dan teman-teman di kepengurusan pemuda, silakan di benchmarking itu ada program-program training yang dilaksanakan oleh USID, AUSID, ya. Setelah training itu biasanya kemudian ada follow up, ya. Jadi setiap peserta itu dikirimi surat, kemudian ditanya apa progresnya, apa faedahnya, lalu apa yang diharapkan, bagaimana hasil training, sehingga kemudian kita bisa memonitor, ya. Jadi penting sekali bahwa para peserta 1.400 ini harus dapat kita ukur dalam setahun ke depan seperti apa teman-teman yang 1.400 ini. Apakah makin memble? Tentu saja bukan itu harapan kita, ya. Harusnya akan menjadi lebih baik, punya daya kompetisi yang lebih bagus, ya. Kemudian kita harapkan memperoleh berita-berita bahwa teman-teman ini berhasil pada lingkungan bisnisnya, mampu bersaing dengan para petarung bisnis dari bidang-bidang yang lain, ya. Jadi sangat penting untuk kita terus memonitor dari 1.400 ini untuk tidak hanya berhenti pada acara training, lalu kemudian setelah dapat sertifikat lalu selesai, ya.
Harus terus-menerus kita monitor, harus terus-menerus kita bangun. Ya. Nah, dalam konteks itu, saya kira juga penting nanti ditambahkan ke dalam program mentoring. Ya. Karena mentoring ini pada dunia pembinaan wirausaha di lingkungan Nahdien merupakan barang baru. Meskipun pada bidang religi dan pada bidang politik, lingkungan Nahdien ini sudah banyak dilaksanakan. Sebagai contoh, misalkan kalau Anda sering melihat Pak Kiai kita pasti punya asisten, ya, di mana asisten itu nanti pelan-pelan akan berkembang. Kalau saya ambil contoh misalnya asistennya Gus Dur, sudah banyak yang sekarang jadi orang. Ya, ada Pak Masardi, ada Pak Yahya Stakuf, dan lain-lain ya. Itu beliau-beliau mampu meloncat ke level nasional dan kemudian sekarang bisa menjadi tokoh-tokoh level nasional itu karena sebelumnya beliau dimentori oleh Gus Dur. Ya. Nah, mentoring ini sangat penting karena training yang Anda peroleh, kemudian sesi-sesi seminar yang Anda peroleh, itu harus Anda jalankan, lalu kemudian dari masalah-masalah yang Anda temukan pada waktu menjalankan teori-teori itu kemudian perlu didiskusikan mengapa saya salah, mengapa saya jatuh, mengapa saya bisa berhasil, dan seterusnya. Dan pengalaman dari para mentor itu sangat penting untuk Anda ambil. Di bidang politik, saya kira Anda juga sudah banyak melihat ya bagaimana para tokoh politik kita itu dibangun. Seperti contohnya misalnya ketua PKB kita yang sekarang, ya itu dulunya adalah asistennya Gus Dur, ya, membantu Gus Dur di bidang politik. Kemudian juga siapa yang mantan Wagub Jawa Timur misalnya, ya itu juga sama, dulunya adalah anak didiknya atau asistennya Gus Dur. Nah, di bidang wirausaha kita ini belum banyak yang mencontoh hal seperti itu. Jadi saya kira pemuda coba dipikirkan bagaimana mempelopori ini. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan petinggi Medco, ya saya kira Anda semua tahu Medco. Kemudian saya menyampaikan, Pak, saya bilang boleh nggak kalau ada para pengusaha pemuda kita menjadi tukang bawa tasnya Bapak sebagai asisten. Saya bahasakan membawa tas, ya karena supaya gampang. Saya bilang kalau di Pak Kiai sudah banyak Pak yang membantu membawa tas, lalu kemudian pada beberapa puluh tahun mendatang menjadi kiai besar. Gitu kan. Nah, di bidang pengusaha kita belum punya mentor, saya bilang gitu. Nah, beliau alhamdulillah bersedia, ya siap untuk menjadi mentor. Jadi bayangan saya Anda bisa menjadi tukang bawa tasnya. Yang saya maksud membawa tas tuh sehingga kemudian Anda bisa bertemu dengan para pemain penting di dunia usaha, dapat bertemu dengan tokoh-tokoh nasional pada waktu ikut dengan beliau-beliau. Kemudian juga Anda bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau mengambil keputusan, bagaimana beliau melakukan negosiasi. Lalu kemudian dari situ kita berharap Anda akan memperoleh pengalaman yang berharga, dan yang lebih penting lagi, kita berharap memperoleh kemampuan judgment, ya, dan kemampuan judgment dan wisdom, ya, di dalam melaksanakan bisnis. Karena begitu Anda memiliki landasan teori yang baik, Anda punya pengetahuan yang baik dalam bisnis, maka kemudian Anda akan membutuhkan judgment dan membutuhkan wisdom di dalam Anda menjalankan bisnis. Nah, ini hanya dapat diperoleh dengan mentoring, ya. Agak sulit diperoleh dengan training ataupun seminar-seminar. Nah, jadi saya kira mungkin itu perlu dipikirkan agar supaya program ini tidak berhenti hanya pada bisnis plan lalu dapat sertifikat, that's it, enggak. Ya, Anda harus teruskan, Anda monitor perkembangannya, kemudian para peserta ini dalam 5-10 tahun ke depan harus kita bisa lihat bentuknya dari hasil ini seperti apa. Ya. Kalau ternyata majority itu fail, misalkan, tidak memuaskan hasilnya, maka program kita mesti kita fine tune, kita perbaiki, terus kita kita
kita benahi sehingga kita mempunyai satu sistem mentoring di kalangan Nahdien yang cukup baik ya, dan tidak kalah dengan program mentoring atau program pembinaan bisnis yang dimiliki oleh misalnya Sampurna Business Center ya. Sampurna Business Center mungkin Anda pernah dengar, setiap tahun mereka merekrut 20 orang, kemudian dikasih modal, lalu kemudian mereka dilepas ke lapangan. Kalau gagal mereka dikasih lagi sampai 3 kali ya. Tapi dari situ kemudian mulai dievaluasi seperti apa ya. Dan para pesertanya sayangnya tidak banyak dari kaum Nahdien. Saya kira nanti mungkin bisa menjadi target tuh, bahwa supaya kita tidak hanya dibilang sebagai jago kandang, ya, program-program lain di luar perlu kita ikuti. Tentu saja pesertanya adalah peserta yang disaring dari acara ini, yang kemudian terpilih dan kita coba lempar ke di luar sana ke lingkungan yang non-Nahdien, kepada lingkungan yang lebih keras competition-nya, ya, sehingga kemudian kita berharap suatu hari kita bisa memperoleh para pengusaha yang tangguh. Ya. Jadi mentoring, kemudian monitoring dan evaluasi dari program ini sangat penting untuk terus kita laksanakan. Sekali lagi agar pesan ataupun amanah yang diberikan oleh PBNU kepada HPN agar kita bisa mendukung tujuan dari PBNU di dalam mencapai kemandirian ekonomi, kita bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya salut kepada Divisi Pemuda atas inisiatif ini. Terus lanjutkan, galang terus, dan teman-teman yang sudah menjadi peserta, silakan dimanfaatkan program ini. Dan kalau ada program ini yang menurut Anda kurang tepat atau perlu direvisi, silakan diberikan usulan kepada teman-teman. Sehingga program ini menjadi program skala nasional, continuous, dan memberikan hasil yang memuaskan. Hanya kepada Allah kita berserah diri, dan untuk itu kita wajib berusaha agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.